Bab 409. Kalian bukan hanya berhubungan baik. Stella terkejut lagi. William dapat membayangkan ekspresi gadis ini pada saat ini, pasti terkejut, jadi William lanjut tertawa, mengedipkan mata, ketika aku selesai sibuk dengan semua ini, aku akan membawamu pergi registrasi pernikahan. Apa? Ini lebih mengejutkan lagi. Registrasi. Pernikahan. Aku baru 18 tahun. Apakah ada orang yang registrasi pernikahan pada usia 18 tahun? William mengetuk jarinya di atas meja, kita pergi registrasi di luar negeri. Hati Stella kacau balau, setelah beberapa saat, dia baru terdengar suara napas tergesa-gesa William yang sangat gentle dari dalam telepon, lalu menutup telepon dengan tergesa-gesa. Jantung kecilnya berdetak kencang, dia memegang dadanya lalu melebarkan matanya, seluruh tubuh merasa gembira. Bahkan, bisa, merasa sangat bahagia. Sangat manis. Ya Tuhan, dia benar-benar sudah rusak, mengapa bisa merasa seperti ini? Di dalam otaknya selalu berputar-putar perkataan tegasnya William, kita pergi registrasi di luar negeri. Kita pergi registrasi di luar negeri. Ada apa denganmu? Berbicara sebuah panggilan telepon, dengan langsung membuatmu menjadi orang bodoh. Hei, aku memanggilmu, pupil mata seseorang sudah mau copot keluar. Lina baru saja keluar dari kamar mandi, sambil merapikan pakaiannya, sambil menendang Stella dengan kaki. Stella terkejut, dan tersenyum bodoh kepada Lina, lalu berkata, apakah kamu pergi registrasi pernikahan di luar negeri? Apakah kamu sudah gila? Lina meningkatkan suaranya, Stella terkejut dan baru menyadari, dirinya bahkan menanyakan perkataan ini dengan manis. Kemudian, selanjutnya, Lina mulai menggali Stella dengan sekuat tenaga, bertanya, pergi ke luar negeri registrasi pernikahan, sebenarnya apa yang terjadi? Stella memegangi wajah merahnya, dengan jantung yang berdebar kencang dan juga bahagia disiksa oleh Lina. William, si Bang 5 itu sudah terlalu tergesa-gesa, dengan begitu mudahnya ingin membawamu pulang menjadi istri. Aku merendahkannya. Stella melebarkan mata indahnya, meraih tangan Lina, lalu bertanya dengan ragu. Apakah sebelumnya aku pernah berpacaran dengannya? Mengapa aku tidak memiliki ingatan sedikit pun, dan malah terhadapnya tidak memiliki sedikit penolakan pun? Sudut mulut Lina berkerut. Bagaimana dia mengatakannya? Dia benar-benar ingin menepuk kepala bodoh Stella, lalu berkata, gadis, jika kamu tidak tahu intinya, mungkin kamu sudah melahirkan anak kecil untuk William. Masih mengatakan belum berpacaran apa? Astaga. Kalian berdua, hal tentang kalian berdua, lebih baik kamu sendiri menyadarinya. Intinya, dia lumayan baik terhadapmu. Klason mobil terdengar di luar pintu. Lina berlari keluar dengan cepat, begitu melihat, dugaanku benar, polisi kecil sudah datang. Joshua Tian menetralkan gigi mobilnya, lalu turun dari mobil, tersenyum kepada Lina. Matanya sangat jernih, seperti langit yang belum tercemar, ketika tertawa, seperti anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Lina dibuat terhibur oleh gayanya yang polos, mengapa baru datang? Sang telah lambat. Saat menyalahkan, wajah Lina malah terdapat sebuah cahaya musim semi yang menggerakkan hati orang. Joshua Tian menggaruk kepalanya, sedikit kebingungan, dalam perjalanan bertemu dengan pencopet, jadi aku langsung menangani kasus ini, mengantar kedua pencopet ini ke kantor polisi, lalu kemari, sudah jam segini. Lina memalingkan matanya dengan bahagia, kamu kira kamu itu siapa? Apakah kamu adalah penyelamat? Apakah setelah pulang kerja, kamu masih seorang polisi? Gila. Lain kali tidak boleh begitu ikut campur lagi. Oh, mengerti. Joshua Tian menjawab, lalu melihat Stella, apakah sudah membaik? Stella tersenyum manis, sudah membaik, tidak ada apa-apa lagi. Stella tentu saja merasa dirinya sudah baik-baik saja. Hati Lina langsung terhentak, memberi sebuah tatapan berhenti kepada Joshua Tian dengan diam-diam, sangat kejam. Membuat Joshua Tian kaget dan terdiam, dengan segera tidak berani bertanya kondisi Stella lagi. Joshua Tian menyetir, Lina dan Stella duduk di barisan belakang. Stella sangat jelas dalam suasana hati yang baik,
bersandar di kaca melihat pemandangan di luar, tiba-tiba mengeluarkan sebuah perkataan. Jelas-jelas William adalah bosku, mengapa aku malah merasa hubunganku dan dia sangat baik? Uhuk huk huk. Ini adalah Yoshua Tian yang di depan dibuat terkejut, tersedak, dan batuk. Dia melebarkan mata yang terkejut, lalu dengan tidak percaya melihat Stella melalui kaca spion, berkata, kamu dan dia bukan hanya berhubungan baik. Benar-benar sangat baik sampai sangat maksimal. Ingat pertama kali ketika Yoshua Tian bertemu dengan William, karena Lina memukul teman lalu masuk ke kantor polisi, dan Stella pergi membantu ke sana, pada saat itu, Yoshua Tian pertama kali bertemu, di dunia ini masih ada pria tangguh yang begitu arogan, begitu cantik. Itu adalah William yang melindungi Stella dalam pesatuukannya dan memanjakannya seperti seekor anak kucing. Pria yang begitu angkuh, menundukkan kepala untuk melihat Stella, pandangannya penuh dengan kelembutan dan kemanisan yang tersembunyi. Oh, bukan hanya baik, masih bagaimana lagi? Stella mengalihkan pandangannya dari luar ke Yoshua Tian yang menyetir di depan. Lina takut akan merangsang emosi Stella, langsung memotong di tengah, kamu dengarkan perkataannya. Apa yang dia tahu? Jangan mendengar omong kosongnya. Yoshua Tian langsung berteriak dengan tidak mau kalah, bagaimana aku bisa tidak tahu? Aku bukannya tidak kenal dengan William. Pada saat itu ketika kamu masuk kantor polisi, bukankah William menemani Stella pergi menyelamatkanmu? Mata Stella semakin melebar, polisi Yoshua Tian, menurutmu, bagaimana hubunganku dan William sebelumnya? Oh, sangat manis sekali. William memperlakukanmu seperti seorang bodhisattva, kamu mengatakan ingin bulan, dengan gayanya, akan segera menggunakan roket dan membawanya kembali. Menurutmu, bagaimana dia terhadapmu? Ah! Mulut Stella menjadi bulat, dan wajah yang terkejut. William, bahkan begitu memanjakan dirinya. Apakah pernah? Dalam sesaat, Stella merasa seperti nyata dan juga seperti mimpi, mengerutkan kening dan memegangi kepalanya dengan wajah yang kebingungan. Lina melihat ekspresi Stella, takut dia akan segera kambuh, jadi langsung menyela, Stella, kamu ingin makan apa? Hari ini, Yoshua Tian dengan tidak mudahnya mentraktir, mari kita membantainya. Hanya pesan yang mahal. Kedua mata Stella langsung bersinar, dialihkan perhatiannya oleh makanan lezat, setelah memikirkannya, berkata, aku ingin makan steak, yang ditambahkan lada hitam. Hihi. Yoshua Tian di depan tidak bisa menahan untuk tertawa, aku masih mengira kamu ingin memilih makanan yang sulit, ternyata adalah steak. Benar-benar tidak menyangka, wanita yang dimanja William, bahkan tidak begitu pemilih makanan. Hati Stella langsung terkejut, lalu berkata, ah, aku benar-benar adalah wanitanya William. Masih mengira itu hanyalah omong kosong William, tidak peduli bagaimana mengatakannya, dia dan dia terjadi hubungan yang dapat membuat wajah orang memerah dan jantung berdetak kencang, olahraga yang begitu panas itu. Dia masih mengira, pria mendapatkan sesuatu dari tubuh wanita, pasti akan menggunakan beberapa perkataan manis untuk menghadapinya sebentar, entah itu kekasihku, atau wanita satu-satunya, Stella pada awalnya tidak berencana menganggapnya serius. Siapa yang menyangka, bahkan Yoshua Tian yang begitu jujur juga telah mengatakan, William sangat memanjakan dirinya. Ini, tidak bisa tidak menarik perhatian Stella. Apakah aku benar-benar telah melupakan banyak masa lalu? Banyak masa lalu yang penting. Lina tidak menjawab, hanya mengangkat alisnya. Yoshua Tian dengan polos, tersenyum hehe lalu berkata, William telah memanjakanmu sampai ke atas langit, aku lihat dia sangat mencintaimu. Lina akhirnya tidak bisa menahannya, dan menambahkan, hanya mencintaimu seorang. Stella melebarkan matanya, lalu berbodoh. Mencintai dia seorang. Tadi William masih mengatakan, ingin membawanya ke luar negeri untuk registrasi pernikahan. Hehe, lubuk hati sangat gembira, sangat manis. Stella memikirkannya, tidak peduli apakah ingatannya kabur atau tidak, tersenyum manis terlebih dahulu. Lina merangkul pundak Stella dengan pelan, lalu dengan welas asih, di dalam hati berkata, gadis, kamu harus bahagia. Kiyu. Stella mengangkat kepala, melihat papan nama restoran yang mereka akan masuki untuk makan, sedikit aneh, nama restoran ini adalah Kiyu.
Hanya satu kata saja. Benar-benar aneh, bahkan masih ada nama seperti itu. Yoshua Tian menutup pintu mobil, lalu menguncinya, mengumpulkan keberanian untuk mim satu uke pinggang Lina, tetapi malah dilepas oleh Lina dengan tenang. Yoshua Tian terluka di hatinya, wajahnya masih tetap seperti biasanya, tersenyum pahit, lalu menjelaskan, "Oh, nama pemilik asli restoran ini adalah satu kata Kiyu, dia membawa koki dari Australia kemari, begitu membuka bisnis di sini langsung terkenal. Makanannya terasa sangat otentik, selain itu lingkungannya juga elegan dan tenang." Oh garis bawah oh. Begitu mendengar ini, pada akhirnya Lina baru bereaksi, melebarkan mata dan mulutnya, lalu melihat ke Yoshua Tian, bertanya, "Polisi kecil, makanan di sini tidak murah, kan?" Yoshua Tian melihat sekilas Lina dengan malu-malu, itu adalah sebuah tapan kasmaran, hangat, lembut, dan tulus. "Mentraktir kalian makan, apakah masih perlu mempermasalahkan mahal atau tidak? Yang penting makan enak." Lina mencemberutkan bibir, "Apakah kamu pergi merampok Presiden Bank? Lihatlah kamu yang begitu sombong. Tempat seperti ini, lebih baik kita tidak usah datang, baru menghasilkan sedikit uang, dengan begitunya boros, benar-benar keterlaluan." Yoshua Tian panik, lalu dengan terburu-buru menjelaskan, "Tenang, tenang, bukan aku yang membayarnya. Ayo pergi saja, kita tidak usah makan di sini, ganti sebuah tempat lain saja." Gaya Lina seperti akan berjalan pergi. Stella tidak bisa menahan lagi, menutup mulut lalu tertawa hehehe, "Lina, kamu sangat memalukan. Kamu masih belum menikahi dia, dan sudah mulai menghemat uang untuknya. Apakah sekali makan sudah dapat membuat miskin suamimu?" Begitu Lina mendengarnya, wajahnya langsung memerah, menggertakkan gigi dan mengangkat kepalan tangannya ke arah Stella, "Gadis kecil, apakah kulitmu ketat, ingin dipukuli? Beraninya beromong kosong." Stella masih menjelaskan, "Iya, aku hanya membicarakan yang sebenarnya. Apa aku menyuruhmu membicarakannya?" Bab 410. Mengapa bersamanya lagi? Lina menendang Stella dengan kakinya, Stella yang terkejut pun menjerit, lalu berlari masuk ke restoran Kiyu ini dengan cepat. Yoshua Tian memandang kedua gadis yang marahan ini, tertegun sebentar, kemudian tidak bisa menahan untuk tertawa. Yoshua Tian mengguncang kunci mobil yang ada di jarinya, lalu berjalan masuk ke dalam restoran dengan bebas. Manajer di sana telah menyambutnya dengan senyum di wajahnya, lalu berkata, "Tuan muda sudah datang. Benar-benar langka, setidaknya Anda juga menikmatinya sekali." Waktu itu, Presdir Tian masih mengungkit Anda, mengatakan Anda tidak pulang ke rumah, tinggal sendiri di luar, orang rumah sangat khawatir. Tidak menunggu manajer selesai berbicara, wajah Yoshua Tian menjadi marah, dengan segera merangkul lehernya dan memberi isyarat, kemudian menarik kerah manajer ke sudut dinding, lalu berbisik di telinganya, berkata, "Jangan mempedulikanku, kamu berpura-pura tidak mengenalku, temanku tidak mengetahui situasiku." Manajer melebarkan matanya, lalu mengambil napas dalam, menganggukkan kepala, "Tuan muda, aku mengerti, aku mengerti." Yoshua Tian baru tersenyum lebar, merapikan bajunya sebentar, lalu wajahnya serius, seolah-olah tidak mengenal manajer, dan berjalan masuk ke dalam. Begitu dia masuk, manajer langsung berbalik dan menelepon. "Ya, ini aku, Presdir Tian. Tuan muda sudah datang, benar, datang ke Kiyu untuk makan." "Ya, dia masih membawa dua wanita cantik. Tuan muda mengatakan, menyuruhku berpura-pura tidak mengenalnya." Mereka bertiga duduk di ruangan yang sangat elegan dan tenang. Lingkungannya benar-benar bermutu tinggi, pelayannya juga sangat sopan. "Kamu ingin makan apa?" Lina bertanya kepada Stella. Stella bahkan tidak memikirkannya, "Bukankah aku sudah mengatakannya, aku ingin makan pizza?" Begitu perkataannya diucapkan, Lina dan Yoshua Tian tertegun bersama kemudian saling memandang sekilas dengan dalam. Apakah Stella benar-benar memiliki ingatan yang buruk sekarang? Dia jelas-jelas mengatakan ingin makan steak tadi, mengapa dalam sekejap langsung berubah menjadi pizza? Lina tersenyum kaku, "Baik, kalau begitu pesan pizza." Yoshua Tian memberikan menunya kepada Lina, dengan sedikit menyanjung, berkata, "Lina, kamu pesanlah sesuka hati." "Omong kosong, kamu traktir,
Tentu saja aku harus memesan sesuka hatiku, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Pelayan, kami pesan 4 hidangan paling mahal di sini, hanya ini saja, aku biasanya sangat hemat, tidak boros. Pelayan hampir saja terjatuh. 4 hidangan paling mahal. Ini masih disebut hemat dan tidak boros. Yoshua Tian malah diam-diam tertawa kecil, merasa gaya Lina sangat imut. Yoshua Tian bahkan tidak melihat menu, langsung memesan beberapa hidangan pendamping yang indah. Lina sangat pintar, memandang Yoshua Tian, bertanya, apakah kamu sering datang kemari? Hah? Huk. Yoshua Tian yang sedang meminum teh hijau, seteguk teh tersedak masuk ke tenggorokannya, terbatuk sampai wajahnya memerah. Kamu, apa yang kamu katakan? Aku berkata, apakah kamu sering datang kemari? Tidak. Masih berbohong. Aku tadi memperhatikan, di saat kamu memesan makanan, bahkan tidak melihat menu, pasti sangat familiar dengan tempat ini. Hei, aku melirik sekilas makanan di sini, yang sederhana pun sudah 2 juta lebih, sangatlah mahal. Katakanlah, mengapa kamu sangat familiar dengan tempat ini? Aku. Yoshua Tian langsung ketakutan. Bam! Lina menepuk meja dengan kuat, berteriak seperti wanita galak, masih tidak segera mengatakannya. Yoshua Tian terkejut sampai wajahnya menjadi pucat. Stella melirik, ya Tuhan, perang dunia akan segera dimulai, jika tidak melarikan diri pada saat ini, bukankah itu tidak ada harapan untuk selamat? Lina meluapkan amarah, apakah hanya orang biasa yang dapat menghalanginya? Hehe, aku ingin buang air kecil, maaf, aku pergi mencari toilet sebentar. Stella berlari keluar berdasarkan jalan untuk melarikan diri yang terdekat. Lina menggertakkan giginya lalu mengingatkannya, gadis, ada toilet di ruangan ini, kamu mau pergi kemana? Stella berpura-pura tidak mendengarnya, langsung berlari keluar ruangan dengan cepat. Apa-apaan, jika aku tidak melarikan diri pada saat ini, baru disebut bodoh. Sifat Lina seperti apa, aku yang sebagai teman dekat, apakah masih tidak tahu? Stella memuji kepintarannya, mulai jalan-jalan di res lingkungannya elegan ini. Terlihat sangat familiar. Di sana masih ada semak bambu. Pemandangan tempat ini sangat bagus, selain itu, terasa sangat familiar. Lingkaran luar semak bambu, ada satu lapisan air, sangat dangkal, sangat jernih. Stella sedang berpikir, apakah perlu melepas sepatu dan menginjak ke dalam air. Benaknya tiba-tiba menjadi bingung. Di dalam benaknya, seolah-olah ada seorang gadis kecil, berjalan di dalam air, angin sepoi-sepoi meniup pakaiannya. Samar-samar, seperti mimpi dan hayalan. Stella terbodoh di depan air kolam, terbengong seperti patung. Pada saat ini, mendengar ada seseorang berbicara. Stella terkejut dan langsung tersadarkan. Sepertinya, pemandangan tadi, hanyalah ketidaksadaran. Stella meraih tiang, lalu melihat ke arah sana. Hanya melihat, dari lorong di kejauhan, beberapa orang berjalan ke arah sini. Beberapa pelayan memimpin jalan dengan hormat, lalu di belakangnya, secara bertahap terlihat seorang pria dan wanita yang berjalan. Terlihat wanitanya terlebih dahulu, mengenakan rok oranye pendek, di bawahnya memperlihatkan kedua kaki putih mulusnya. Stella masih belum melihat jelas wajah wanita itu, dia hanya berpikir di dalam hatinya terlebih dahulu. Cuaca seperti ini, sudah akhir musim gugur, berpakaian begitu sedikit, apakah tidak takut mati kedinginan? Baik, benar-benar hebat, demi terlihat cantik tidak takut kedinginan, semangat ini, layak diberikan penghargaan. Kemudian, beberapa orang itu berjalan semakin dekat. Ketika Stella mengenali wajah wanita itu, dia hampir saja berteriak. Tuhan! Ternyata itu adalah Fanny Wang. Fanny Wang yang berdandan dengan sangat menawan. Kejutan ini, bukanlah masalah kecil. Stella hampir saja tergigit lidahnya sendiri, napasnya bertambah cepat dan berat. Kemudian melihat pria yang jalan berdampingan dengan Fanny Wang. Sisi tampannya, sosok yang tinggi, kaki lurus yang elegan. Kebetulan, pria itu sedikit memalingkan wajahnya ke arah sini, Stella melihat jelas wajah pria itu. Oh garis bawah oh. Stella mendengar suara jantungnya yang hancur. Itu adalah William.
Ternyata William. Tidak, kan? William bersama dengan Fanny Wang. Mereka berdua datang makan bersama. Bukankah William mengatakan bahwa hari ini dia tidak ada waktu luang, akan menemani klien yang penting? Ini adalah klien pentingnya. Benar-benar konyol, benar-benar lelucon. William, kamu demi membohongiku, menenangkanku, kamu masih perlu membuat sebuah kebohongan. Kamu menolakku hanya demi makan bersama Fanny Wang, bukan? Hebat. Kamu benar-benar hebat. Dalam sesaat, mata Stella melebar, wajahnya yang marah, menggigit bibirnya lalu tertegun di sana. Melihat, pria dan wanita itu memasuki sebuah ruangan. Badan Stella sangat dikencangkan, berdiri dengan sedikit tidak stabil, bersandar ke tiang, kakinya juga sedang gemetaran. Mengapa dia bisa begitu marah? Begitu sakit hati. Stella tidak bisa tenang untuk sementara waktu, menggunakan tangan kecil memegang dadanya, napasnya sangat kesulitan. William dan Fanny Wang dengan mesra datang berkencan, dan makan. Keyakinan ini, membuat otak Stella hampir meledak. Seorang pelayan kebetulan lewat, melihat sosok mungil di samping tiang, berjalan ke sana lalu melihat raut wajah wanita ini sangat muram, jadi dengan perhatian bertanya. Nona, apakah kamu baik-baik saja? Apakah perlu bantuan? Stella mengangkat kepalanya, melihat pelayan yang berbicara. Pelayan itu terkejut, mata gadis itu mengandung air mata yang besar. Ada apa, Nona? Apakah ada yang tidak nyaman? Apakah memerlukan bantuanku? Stella menelan air liur, menggertakkan giginya dengan erat, lalu berteriak dengan galak, pergi. Pelayan wanita itu terkejut, kemudian dengan wajah yang suram berjalan pergi meninggalkan Stella. Wanita ini gila, orang berbaik hati bertanya padanya, dia malah begitu galak. Ketika dia sudah berjalan jauh, dan tidak terlihat bayangannya lagi, Stella baru lemas, meluncur ke bawah mengikuti tiang. Bagaimana Stella kembali ke ruangan, dia juga tidak mengingatnya lagi. Hanya merasa, hatinya sangat-sangat sakit. Seolah-olah ada seseorang yang menusuk hatinya dengan pisau tajam. Stella bahkan melihat darah yang mengalir deras di dalam hatinya. Mengapa pergi ke toilet begitu lama? Masih mengira kamu tertidur di dalam toilet. Lina melihat Stella kembali dengan selamat, tidak bisa menahan untuk bernapas lega. Tadi terlalu fokus bertengkar dengan Yoshua Tian, setelah bertanya padanya untuk sementara waktu, juga tidak mendapatkan alasannya. Mulut Yoshua Tian sangat tertutup rapat, jangan melihat dia begitu jujur, sebenarnya dia juga sangat pandai membohongi orang. Baiklah, makanan sudah dihidangkan, ayo mulai makan. Yoshua Tian tertawa hehehe, lalu memberikan makanan ke Stella. Tidak perlu kamu yang berikan makanan ke Stella kami, masih ada aku, sumpitmu kotor, awas sana. Lina melototi Yoshua Tian, juga memberikan makanan ke Stella. Stella sepenuhnya lupa tentang hal dia mengatakan suka makan pizza tadi, hanya mengabaikan semua orang, lalu menggunakan sumpit untuk mengambil makanan, setelah beberapa saat baru memasukkannya ke dalam mulut. Lina memperhatikan suasana hati Stella yang suram, menepuk pundak Stella dengan perhatian, lalu bertanya. Ada apa? Tampaknya tidak begitu senang, apa yang kamu jumpai ketika pergi keluar? Stella menggelengkan kepalanya dengan kaku, bergumam, tidak ada. Suaranya sangat menyedihkan. Mengapa? Mengapa William bisa bersama dengan Fanny Wang? Bukankah dia mengatakan bahwa dia mencintai dirinya? Mengapa bersama dengan Fanny Wang lagi? Stella terjebak di dalam pemikiran yang sulit, dan tidak bisa keluar. Lina hanya menganggap itu penampilan dari penyakit Stella, makanya bisa begitu pesimis, juga tidak begitu mempedulikannya. Ketiga orang makan, Lina yang makan paling bahagia, dan juga paling banyak. Dia dan Yoshua Tian terus berbicara, baik mengadu mulut, ataupun dia mengkritik Yoshua Tian. Jika dilihat, ketiga orang ini juga termasuk sangat ramai. Hanya saja, Stella, diam dengan sangat mengerikan. Bab 411. Sukses lagi. Saat William datang, setelah turun dari mobil dia langsung melihat Fanny Wang yang menunggu di depan pin. Karena terlalu benci dengan wanita ini, jadi saat bertemu dengannya, dia langsung mengerutkan alisnya. Kenapa kamu tunggu di sini? Kamu boleh masuk dulu dan tunggu di dalam kamar.
Fanny Wang hari ini memakai rok yang sangat pendek, warna oranye yang kilau membuat kulitnya tampak manis dan sangat kenyal. Make up di wajahnya dilakukan dengan sangat serius, menambah riasan mata sehingga membuat matanya tampak sangat hidup. Hanya saja William tidak memerdulikan hal yang dilakukan Fanny Wang. Di dalam hatinya hanya tentang Stella yang bisa membuat dia memerhatikannya. Fanny Wang tersenyum menggoda, dengan gairah nona kaya, "Oh, kamu sendiri masuk tidak terlalu seru, dan juga aku barusan tiba beberapa menit saja, jadi aku menunggumu di sini, agar kita masuk bersama dan terlihat sangat mesra." William menyipitkan matanya, ekspresi di wajahnya sangat datar, dia melihat ke samping sekilas. Pemikiran Fanny Wang ini sangat buruk, tanpa berkata apapun langsung menghubungi reporter, apa dia ingin menghebohkan masalah mereka berdua saat makan. William tidak akan memerdulikannya. Potret saja. Tadi William sudah melihat sebuah cahaya dari rerumputan sana, dia sudah menebak jika ada reporter yang bersembunyi di sana untuk memotret. Sudah mau pisah dan menjadi orang asing, untuk apa masih meminta begitu banyak koordinasi, tidak berguna. William berkata dengan cuek, kemudian melewati samping Fanny Wang. Tanpa berhenti sama sekali langsung berjalan masuk ke dalam. Senyuman Fanny Wang langsung menjadi kaku, kemudian dia mengedipkan matanya sebentar dan ikut ke sana dengan langkah kaki yang kecil. Setelah berlari dengan langkah yang kecil, akhirnya dia berjalan sejajar dengan William. Dia melihat William dan berkata, "William, kamu pasti sudah lupa, kita pernah datang ke tempat ini, aku sangat tenar pada masa itu, semua koran berita sedang memberitakan masalah kita berdua, bahkan makan siang juga akan diikuti. Saat itu kita berdua pernah makan di sini." Langkah kaki William langsung terhenti seketika. Betul, dia teringat, dia bukan teringat dengan Fanny Wang, melainkan teringat dulu Stella pernah makan di sini juga. Dia ingat gadis itu dengan kaki telet jang melewati air dan bermain ke dalam. Saat itu ada seorang pria muda yang sedang bercanda dengan Stella dan dilihatnya, dia langsung sangat marah. Ini sungguh sebuah kenangan yang indah. Wajah William yang tampan terlintas sebuah senyuman lembut. Fanny Wang melihat ekspresi William, jantungnya langsung berdebar. William menaikkan alisnya, dia lanjut berjalan ke depan sambil memikirkan kenangan yang hangat, tidak peduli bagaimanapun juga tidak bisa mempercepat langkah kakinya. Di sini pernah ada kenangan antara dia dengan Stella. Dengan begitu, William berjalan dengan pelan-pelan, seluruh pikirannya dipenuhi dengan masa lalu Stella. Fanny Wang malah menggunakan kesempatan ini berjalan bersama dengan William, kemudian gerak-gerik mereka yang mesra terlihat oleh Stella. William dengan ekspresi yang dingin berjalan ke dalam kamar yang sudah dipesan, Fanny Wang dengan pelan duduk. Pelayan baru mau menuangkan air, Fanny Wang malah merebut gelas air William dan berkata sambil tertawa. "Alat makan di luar tidak bersih, dibilas pakai air panas baru pakai lagi." Sambil mengatakannya, tanpa menunggu William mengatakan apapun, dia langsung berdiri membawa piring dan gelas William ke meja di depan pintu masuk, dia langsung menuangkan air panas dan membilasnya. William terus mencemberutkan bibirnya dan menatap gerak-gerik Fanny Wang dengan cuek. Gerak-gerik Fanny Wang sangat alami, bibirnya tetap terdapat sebuah senyuman elegan. Tidak disangka setelah Fanny Wang membilas gelas dengan air panas, sebelum menuangkan teh untuk William, dia mengeluarkan sebuah bungkusan kertas kecil dari tangannya, kemudian meletakkan ke gelasnya William, dan menuangkan air panas. Bungkusan kertas kecil itu, saat terkena air panas langsung bermekaran dan berubah menjadi tidak ada warna dan tidak ada aroma, sehingga gelas ini terlihat seperti teh hijau yang biasa. Di dalam hawa yang panas, semua dipenuhi dengan aroma teh. "Nih, minumlah." Fanny Wang meletakkan teh di depan William. Kemudian dengan cara yang sama membilas gelasnya sendiri. Yang dilakukannya sekarang adalah hal yang sangat biasa dan sering ditemui saat makan di luar. Setelah menyeduhnya, Fanny Wang membawa dan duduk dengan elegan, dia minum beberapa tegukan kemudian menaikkan pandangannya melihat William dan bertanya. Kenapa kamu tidak minum? Mehm. William menjawab dari suara hidung, dia menaikkan gelas dan minum tegukan kecil. "Yeyah." Fanny Wang bersorak senang dari dalam hati. "Berhasil lagi."
Jika berikan dia obat lagi, maka akan berhasil semuanya. Sampai saat itu hanya ada dia seorang di dalam hati William, yang namanya Stella itu akan diusir dengan jauh. Marilah kita terus terang saja, kita semua adalah orang yang pintar, jadi tidak perlu basa-basi. William dengan ekspresi yang sangat tidak senang. Fanny Wang malah dengan ekspresi yang sangat senang, dan sangat bahagia, senyumannya juga tidak bisa disembunyikan. Hehe, William, kita berdua tidak pernah basa-basi, kita berdua paling mesra dan mau bersama-sama sampai tua, hehe. Fanny Wang tersenyum kepada William, dia mengambil gelas teh dan minum dengan tegukan yang kecil. Terhadap ekspresinya ini, kondisi yang tidak bekerja sama dengan pembicaraan membuat William sangat tidak suka. Dia tidak ingin melihat ekspresi Fanny Wang yang dipenuhi dengan bedak tebal, dia membuat pandangannya keluar dari jendela. Dia tertawa dingin, jangan-jangan kamu sedang pura-pura bodoh. Kita dari awal hanya saling memperalat, aku pinjam kamu untuk menyingkirkan Juliana. Fanny Wang langsung memotong pembicaraan William, oh tidak, sayangku, tidak hanya membantumu menyingkirkan Juliana, dedikasiku sangat besar, aku masih membantumu menjaga Stellamu. Lihatkan. Tatapan William yang tajam melihat Fanny Wang, tatapannya tidak berperasaan sama sekali, sadis seperti panah yang terdapat racun. Fanny Wang karena tatapannya itu menjadi bergetar sekujur tubuh, senyumannya langsung menghilang. Empat mata saling bertatapan, dia begitu galak, Fanny tidak tahu harus berbuat apa. Fanny Wang, jangan coba-coba rencanakan sesuatu, posisimu tidak cukup, jadi kamu tidak sanggup bermain, mengerti? Mengerti. Mengerti. Aku selalu mengerti tentang ini, hehe, William, kamu adalah orang yang sangat hebat. Sekarang Juliana sudah mundur dari dunia hiburan, jadi pastinya kamu juga sudah tidak perlu akting lagi. Besok kamu unggah sebuah pengumuman bilang saja jika sifatmu tidak cocok denganku, jadi kamu minta pembatalan pernikahan. Tong. Walaupun dari awal sudah menebak, tetapi saat mendengar kata-kata tidak berperasaan dari pria yang tampan ini, Fanny Wang langsung terkejut. William, kamu sungguh sadis. Besok. Cepat sekali. Mehem, harus besok, tidak boleh ditunda lagi, aku tidak ingin ada hubungan yang terjerat antara kamu denganku, Nona Fanny Wang, kamu mungkin bisa mengerti maksud dari perkataanku, jadi semoga kamu menyelesaikan misi ini dengan baik. Fanny Wang terus melihat William dengan terdiam, dalam hatinya sangat sulit. William, apa kamu begitu benci denganku? Apa aku lebih buruk dari Stella? Makanan sudah dihidangkan, William langsung mengambil pisau garpu, dia menundukkan kepala melihat piring, dia tidak ingin melihat Fanny Wang. Fanny Wang menghela napas yang dalam dan berkata dengan bergetar. William, biarkan aku menjadi selingkuhanmu, bisa. Aku tidak perlu status, aku boleh mengumumkannya asal kamu biarkan aku menjadi wanitamu. Apa senang? Fanny Wang, menurutmu apa status rendahan ini cocok dengan identitasmu? Aku tidak perlu status, aku rela rendahan. William, kamu pasti tahu hatiku terhadapmu. Aku tidak pernah ingin tahu. William sekali lagi memotong pembicaraan Fanny Wang, bibirnya naik perlahan, tampak seksi dan menggoda. Nona Fanny, seingatku aku tidak hanya beritahu kamu satu kali saja, aku bilang tidak tertarik denganmu. Kusarankan kamu perbaiki keras kepalamu, misalnya. Kamu boleh minta aku bayar berapa untuk membayar telah mengganggumu beberapa hari ini. William berkata dengan sangat tenang, dia sudah meletakkan identitas Fanny hingga sangat rendah. Uang. Kamu bahas uang denganku. Fanny menaikkan suaranya karena tidak percaya. Walaupun keluarga Wang dia tidak sekaya William, tetapi mereka juga keluarga yang lumayan terkenal, kenapa bisa demi uang? Fanny Wang berkata dengan suara yang tajam, aku bukan demi uang. Bagus. Bagus sekali, kamu sangat berani, aku sangat senang mendengar kamu bukan demi uang. Jika bukan demi uang, maka masalah ini lebih gampang, besok kamu langsung umumkan saja, aku boleh pengertian jika kamu demi keamanan keluargamu melakukan tindakan yang tinggi. Membahas kata tinggi, William mengatakan dengan sangat menekankan.
Ini adalah sebuah tahap, setelah dia sudah putus dengan Fanny Wang, kemudian sudah dilihat oleh semua orang jika mereka sudah tidak ada hubungan sama sekali, maka dia baru perhitungkan lagi kepada wanita ini. Fanny Wang, kamu kira aku tidak tahu masalah kamu mencelakai wanitaku? Kita tunggu saja. Fanny Wang dengan ekspresi yang kecewa. Dia sudah begitu berusaha, William malah tidak berikan dia kesempatan sama sekali. William, kamu jangan salahkan aku terlalu jahat padamu. Aku bisa melakukannya juga karena paksaanmu. Fanny Wang menarik napas yang dalam, saat dia mengangkat kepalanya, wajahnya sudah terlihat tenang sambil tersenyum. Baik, tapi kamu harus janji sebuah syarat denganku jika ingin aku mengumumkannya besok. William mengeluarkan kata-kata dingin dari hidungnya, apa itu? LD dari Fanny Wang pasti adalah ide buruk. Seluruh wajah William sangat cuek. Fanny mengedipkan matanya dan berpura-pura polos, hehe, sebenarnya bukan masalah besar, ini bagimu hanyalah masalah yang kecil.